Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, Buya. Menurut mazhab Syafi'i, rambut dan kuku wanita yang terlepas termasuk aurat dan dianjurkan untuk dikubur. Namun, saya tidak memiliki tanah pribadi, tidak bisa memakai tanah di rumah orang tua, dan di luar negeri tempat saya tinggal yaitu asrama pelajar juga tidak tersedia tanah untuk mengubur atau membakar sampah. Jika saya membuang rambut atau kuku itu dengan cara dibungkus rapat dalam plastik kecil lalu dimasukkan ke kantong sampah besar, ditumpuk dengan sampah lain, diikat kuat dan dibuang ke tempat sampah asrama, apakah cara ini boleh sebagai bentuk ikhtiar menjaga aurat tersebut? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rambut, nah ini ada hubungannya dengan bab aurat. Rambut menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang terpisah. Kalau rambut yang masih nyambung dengan diri Anda sepakat tidak ada perbedaan adalah aurat di depan kaum pria yang bukan mahram. Ingat. Jadi pertanyaan semacam ini sudah melampaui, sudah kelewat. Bukan bicara tentang rambutmu yang masih bergelantungan di badanmu, bukan. Rambut yang sudah terpotong, nah ini kan dahsyat. Nah, sekarang orang memperdebatkan rambut yang di kepala itu aurat. Nah ini kok sudah jauh. Sehingga seorang yang bekerja di luar negeri pun sudah ngerti kalau itu adalah aurat. Rambut yang masih nempel di kepalamu itu aurat. Ini yang dibahas adalah rambut yang rontok dan terpotong. Yang terpotong. Menurut madhab, sebagian dari madhab kita Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, mengatakan itu adalah aurat. Rambut yang sudah terpotong adalah aurat. Makanya kalau ibu motong rambut, tolong disembunyikan, disimpan, nggak repot. Bukan mengubur mayat ini, kok bingung banget. Yang penting sudah Anda buang ke tempat yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Sudah cukup. Apakah nanti dibungkus dibuang tempat sampah? Sudah, nanti akan dibakar dan sebagainya. Tidak ada usah ngubur bingung, tidak usah kayak bingung, tidak perlu. Nah, tapi jumhur ulama ya, selain daripada tadi mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i yang lainnya, pendapat yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Rambut yang sudah terpotong adalah bukan tergolong aurat. Kalau udah aurat ya bebas. Karena apanya ya? Karena ya sudah terpotong. Ibaratnya kalau rambutnya si A sama si B itu ada beda nggak beda. Bahasanya apa? Rambut sih nggak bikin syahwat kok. Apa sih beda rambutnya orang yang cantik sama nggak cantik? Memang ada beda rambutnya orang cantik, begini. Rambutnya orang yang ini gini. Tapi sejelas ulama mengatakan, yang mengatakan aurat tidak usah direndahkan. Mereka aurat. Yang mengatakan aurat. Jelas, jadi perbedaan di sini ada. Maka bagi Anda yang mengikuti madhab kita, Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwa termasuk Hanabi, madhab Hanafi, Anda ikut dan sebaiknya ikuti ini. Mengikuti nggak repot saja kok. Nggak memberatkan Anda, tinggal Anda setelah potong rambut, Anda simpan, Anda bungkus, setelah diikat, taruh di buang sampah, nggak ada masalah. Mana ada orang cari hiburan, cari rambut di tong sampah? Nggak ada. Sudah, selesai. Ikuti pendapat ini pun nggak susah kok, jangan dianggap susah. Baik, ini masalah rambut, itu saja insya Allah. Tapi pendapat yang lainnya adalah jumhur mengatakan rambut yang sudah terpotong ya, bukan rambut yang nempel, jangan salah. Rambut yang sudah terpisah adalah bukan aurat. Perbedaan para ulama adalah kemudahan untuk kita. Tentunya mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda berdasarkan hujjah, bukan main-main ulama mereka. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.